Tangan kanannya nunjuk ke arah Sam sambil dia ngomong, "Di, ada Candy." Candy. Karena udah tinggal beberapa hari lagi, jadi kegiatan kami itu hanya tinggal beberapa lah. Salah satunya ya datengin ke rumah warga yang kayak bikin lokal produk gitulah, semacam olahan pala, tembakau, kopi. Ya kami kayak ngebantu gimana cara mengeluarkan produk ini keluar, kayak mengurus perizinan atau enggak memberi inovasi baru gitu untuk kayak olahan ini selain dibikin untuk yang selama ini mereka lakukan, ada alternatif lain. Kayak daun tembakau gitu kan bisa dijadikan minyak tembakau lah. Nah, atas ini inisiatif kelompok, jadi ya kami bantu bawa ke lab, terus ya dilakukan pengurusan gitulah. Jadi olahan-olahan mereka sebelum nanti siap emang bener-bener untuk dibawa keluar, ya harus diuji dulu lah, kayak mengenai kebersihan, terus kesehatan makanan atau olahan yang mau dikeluarkan nanti. Ya sebagai bentuk salah satu pengabdian gitu, membantu masyarakat. Nah selain itu juga kayak kami mengenalkan beberapa lokasi yang bisa dijadikan destinasi wisata. Waktu itu kami menemukan kalau nggak salah ada 2 tempat yang cocok gitu, semisal untuk tempat wisata dari segi pemandangan, terus kelebihan yang dimiliki desa tersebut. Ya jadi kayak menyarankan ke aparat desa kalau tempat-tempat ini tuh bagus, cocok gitu buat narik orang luar untuk datang ya menikmati alamnya gitulah. Lagian kan masih banyak hutan, bukit-bukit juga. Seenggaknya bisa menjadi pemasukan desa gitulah dan warga sekitar. Ya karena tinggal beberapa aja ya kita terjun sekaligus kayak main-main gitu, nyurvei sekaligus jalan-jalan. Ya lebih banyak mainnya, soalnya kebanyakan udah selesai, tinggal beberapa aja. Nah waktu itu kan rencananya malam kita mau bakar-bakar. Nah mumpung sekalian pas survei itu kami ditemani sama yang punya basecamp cowok, bapak-bapak gitulah. Ya, karena kan kami kan belum terlalu mengenal beberapa tempat gitu, jadi bapak itu yang ngebawa kami waktu survei. Nah sekaligus ketika selesai survei
kami mau ke pesisir gitulah, daerah pantai, untuk beli ikan. Karena rencananya kan malam-malam mau bakar-bakar gitu. Jadi ya ada ikan, ada ayam. Pesisir kalau dari base camp kami itu lumayan jauh, sekitaran 2 jam lah. Ya nggak sampai lah, paling lama 2 jam. Ya udah berangkat ke pesisir. Nah baru sampai lokasi, nggak lama lah. Pas kita lagi milih-milih ikan atau nyari-nyari ikan gitu untuk dibeli bawa pulang nanti bakar-bakar, tiba-tiba aku ditelepon sama anak-anak di base camp. Kayak dikasih tahu, si Vira kesurupan lagi dia. Tiba-tiba dia teriak, terus nangis-nangis. Ya pokoknya kesurupan lah gitu. Nah, itu kata anak base camp. Nah dibilangnya disuruhnya aku suruh cepet pulang. Ya karena waktu kejadian malam pas acara itu kan aku yang ngurusin, kayak nahan, megang, terus nganterin dia pulang. Makanya kalau si Vira ini kesurupan, aku yang dicari, disuruh megangin lagi gitu. Nah kan kami berempat yang waktu pas beli ikan itu. Jadi aku sama si Radit balik duluan. Ya karena si Vira kesurupan. Jadi si Eki sama yang bapak tadi itu tetap tinggal buat nyari-nyari ikan. Ya udahlah pulang duluan. Jadi buru-buru pulang. Ya takutnya si Vira tuh anarkis gitu lah. Lagian kan anak-anak cewek juga takut kalau ngurusin kayak gituan. Ya udah perjalanan pulang, pas nyampe dia itu masih kesurupan. Jadi kayak diem. Waktu sebelum nyampe deh, itu kata anak-anak dia diem. Kadang diem, kadang teriak. Jadi kayak tiba-tiba kesurupan, terus sadar, terus kesurupan lagi, sadar gitu. Ya nangis, ya ketawa, ya teriak-teriak. Makanya anak-anak takut. Ya cukup lama lah dia kayak gitu, kayak kata anak-anak. Pas sampai situ dia lagi pas diam aja gitu, kayak nggak teriak, nggak ngapain. Ya aku bilangin, nah itu udah diam. Kata mereka, ntar kumat lagi dia gitu. Ya aku tanyain kayak, emang dia tadi lagi ngapain? Ya katanya nggak ngapa-ngapain, cuma istirahat doang. Tapi tiba-tiba kayak gitu. Nah biasanya kan kalau orang kesurupan terus udah dikeluarin, biasanya selesai. Kok ini kumat-kumat terus? Ya aku bilangin, coba telepon keluarganya, tanyain ini anak kenapa gitu. Ya udah, temen ceweknya nelpon keluarganya gitu. Ya kayak nanya-nanya si Vira kesurupan lagi. Yang pertama kan waktu acara itu, nah ini yang kedua. Nah terus kakaknya yang ditelepon tuh ngomong kayak dia emang sering kayak gitu waktu di rumah. Kayak hal gaib tuh suka tertarik gitu sama dia. Makanya kenapa dia sebenarnya sering kesurupan gitu, kata kakaknya. Ya kan kami baru kenalnya waktu KKN doang, jadi nggak tahu apakah waktu kuliah biasa dia seperti itu atau gimana, nggak tahu juga. Nah terus kakaknya minta kayak
Disuruhnya laki-laki semua keluar dulu. Nah terus perempuan di dalam 2 sama si Vira jadi 3. Nah yang satu nahan si Vira, nah yang satu tuh masih megang HP, tapi dalam keadaan masih ngobrol sama kakaknya gitu. Terus suruh deketin HP-nya ke telinganya si Vira. Terus ya karena aku di luar nggak tahu mereka ngomongin apa, ya udah si Vira kayak sadar lagi, udah tenang gitu, udah ngebiarin dia istirahat lagi dah gitu, tapi sambil dijagain sama anak-anak yang lain gitu. Ya terus aku nanya ke teman yang di dalam tadi, diapain tadi kok bisa diem? Katanya ya nggak tahu, kakaknya ngomong pakai bahasa daerah mereka gitulah. Si Vira ini kan orang daerah timur gitu, timur Indonesia. Jadi kayak pakai bahasa adat gitulah. Entah apa yang mereka omongin atau lagi ngapain. Tapi ya dengan itu si Vira kembali tenang dan diem. Selesai itu kan waktu sore. Ya udah biasa aja gitu, kayak nggak terjadi apa-apa gitulah. Anak-anak siap-siap buat bakar-bakar gitu, ikan, ayam waktu malam. Setelah persiapan balik ke base camp masing-masing, mandi, beres-beres, dah ngumpul di base camp cewek. Kami bakar-bakar sambil nyanyi lah, ngapain gitu, ngobrol. Ya have fun aja lah gitu pokoknya. Dan untungnya nggak terjadi apa-apa gitu. Kayak si Vira kesurupan gitu udah nggak. Ya udah selesai bakar-bakar, balik ke base camp masing-masing. Nah aku tetap jaga sama temanku yang lain gitu. Paling sambil ngopi, ngerokok, ya biasalah. Kayak waktu malam jaga gitu, dan nggak terjadi apa-apa. Kayak gangguan-gangguan yang sebelum-sebelumnya udah nggak ada. Udah, habis itu pagi balik, istirahat. Siangnya paling cuma kegiatan bentar, datang ke rumah para desa, kayak ya ngasih laporan lah apalah gitu. Terus kayak terima kasih udah ada yang ngebantuin, ada yang ya istilahnya ikut andil gitulah pada kegiatan. Jadi sempat beberapa yang kita datengin dulu, ya nyicil gitulah. Habis itu balik, dan ya hari itu ya biasa aja gitu, kayak sama kayak sebelumnya, jaga malam balik dah gitu. Nah pas siangnya itu anak yang backgroundnya kesehatan kayak perawat, dokter, itu dipanggil sama ada bidan di daerah situ untuk kayak ngebantuin gitulah. Nah si bidan itu kan ada kegiatan, nah jadi yang anak-anak backgroundnya kesehatan ngikut. Nah kebetulan si Vira nih kan dia perawat gitu, jurusannya perawat. Ya udahlah dia dipanggil, jadi ceweknya ada 3, salah satunya si Vira. Nah berhubung anak-anak kadang ogah-ogahan gitu, males, ya takut lah, ya apa, buat ngegoncengin si Vira, ya udah aku yang ngegoncengin. Ya soalnya ngapain takut juga gitu kan. Ya paling cuma dia denger ngomong sembarang-sembarang, ya anggap aja biasa gitu. Udah berangkat, ngebantuin kegiatannya gitu. Ya paling laki-laki ya cuman ngangkat-ngangkat doang, bantuin
bersih-bersih doang. Nah, yang cewek-cewek itu yang turun langsung ngebantuin si bidan itu. Ya udah selesai ngebantuin baliknya itu kita nggak terlalu malam, sekitaran jam 4:30 gitulah sore. Terus saya pamit pulang. Nah pulangnya kan biasa lewatin hutan, tebing, bukit gitulah. Ya biasa kayak dulu. Kadang si Vira ngomong-ngomong aneh gitu, ada itulah inilah, suruh ngebut lah biar nggak sering lihat gitu. Ya, dia sempat ngomong juga, kamu nggak takut sama aku gini lah. Ya, aku bilang enggak, ngapain takut. Yang penting kan ya kita nggak ngegangguin mereka gitu. Ya semua yang dia lihat disampaikan gitu, ada anak kecil lah, ada ibu-ibu lah, ada orang terbang lah, pokoknya rame gitulah katanya. Tapi cuma gitu doang paling kalau dia ngasih tahu. Ya paling aku cuma bilangin, kalau kamu takut udah tutup mata aja, nggak usah ngeliatin kiri kanan, udah tutup mata sambil ku bonceng pulang gitu. Nah udah sampai base camp, selesai nganterin, pisah balik ke base camp gitu. Ya paling anak-anak cuma nanyain ngomong apa lagi dia gitu. Ya biasa gue bilang, dia ngeliat inilah itulah. Ya, kamu gak takut? Nah nanyain. Aku gak takut selama orang yang ngomong kayak gitu dia gak takut. Kalau orang yang ngeliat kayak gitu dia takut, nah aku bisa lebih takut. Nah bilang gitu aja. Nah yang untungnya kan aku gak ngeliat juga dan gak mau ngeliat. Ya dia biarin aja dia ngomong gitu. Selama dia gak takut ya gak masalah ya. Malamnya kami ngumpul di base camp cewek gitu, kayak berdiskusi kita mau ngasih cindera mata apa gitu ke aparat desa, terus orang-orang yang punya andil gitu di kegiatan KKN kami. Udah setelah diskusi panjang lebar gitu, keluarin apa ide-ide atau apa, ya udah. Jadi besok ada tim yang disuruh buat nyari, beli atau nyiapin gitulah. Aku nggak ngikut campur di situ. Niatnya gitu, nggak mau ikut campur. Tapi karena kekurangan driver ojek, ya udah, aku paling ngikut mereka. Jadi ada beberapa motor gitu keluar ke kota gitu, kota yang lumayan jauh lah, sekitar 1 jam perjalanan gitu dari desa. Ya bisa dibilang kota lah karena itu yang paling ramai gitu dibanding yang lain-lain. Jadi ke sana nemenin belanja anak-anak gitu ya. Paling kami cuma duduk di luar doang sambil nungguin lah. Nah balik dari belanja-belanja itu ada cewek yang aku gonceng. Tiba-tiba dia malah nembak aku. Jadi waktu setengah perjalanan pulang, kirain dia mau ngomong apa gitu. Padahal ditembak.
Jadi dia ngajak pacaran, ya udah. Lumayan rezeki gitu kan. Udah dapat pacar, pulang base camp gitu. Tapi masih dalam rahasia. Jadi nggak ada yang tahu, cuma berdua doang yang tahu. Udah sore sampai base camp, pisah. Nah malamnya ngumpul, yang ngebahas itu paling cuman ya lihat-lihatan gitu doang. Ya ini spill tipis-tipis gitu lah. Pas malam tuh kan ngumpul, jadi kayak di divisi KKN kami itu kan ada yang dokumentasi gitu, divisi dokumentasi lah. Dia yang ngurusin dokumentasi semuanya dari foto, video yang ya selama acara gitu, selama kegiatan KKN kami gitu. Jadi waktu ngumpul malam itu kami kayak nge-review gitu, kayak ngeliatin, kayak ditampilin gitu momen-momen yang terekam atau terambil dari kamera divisi dokumentasi gitulah. Ya tampil gitu beberapa, pokoknya banyak lah. Jadi setiap orang itu pasti ada di dokumentasi itu. Nah kebetulan yang waktu si Vira kesurupan tuh kan sempet didokumentasikan juga, kayak ada foto, video gitu. Nah si cewek tadi yang nembak tuh dia cemburu ternyata pas ngeliat aku ngerangkul Vira pas dia kesurupan itu. Nah dia ngeliatin sambil kayak gitulah, pokoknya cemburu lah intinya gitu. Udah, jadi ternyata dia udah suka dari sejak KKN berjalan gitu. Nah ketambahan waktu dia ngeliat aku ngerangkul, megangin si Vira, ngegendong, nah dia tambah cemburu sebenarnya di situ. Karena mungkin dia udah nggak sanggup nahan, ya akhirnya malah dia nembak duluan gitu waktu pas pulang tadi beli kebutuhan itu. Singkatnya itu, dan kita nggak akan bahas lebih lanjut. Setelah itu selesai ngumpul rapat, nah anak-anak pada balik, nah aku tetap di situ jaga lagi biasa malam. Dan paling ya ngobrol tipis-tipis gitu, minta dibuatin kopi ya buat begadang gitulah. Paling cuma bikin kopi terus lanjut chat doang, ya udah, biar gak ada yang tahu gitu. Malam jaga. Nah untungnya nggak ada apa-apa lagi, nggak kayak sebelumnya. Ya, pikir udah tenang gitu, pikir oh udah aman nih, udah nggak kejadian-kejadian lagi. Ya udah, jaga biasa sampai subuh pulang lagi. Besoknya siang gitu kami ngumpul kayak yang ngerancang ngebentuk ya membuat bingkisan gitulah ya ke orang-orang yang rencananya kita mau kasih cindera mata gitu. Ngebantuin bikin dikit gitu. Udah selesai, malam jaga lagi. Nah besoknya baru kami antar ke orang-orang itu, ya sekalian pamit itulah dikit-dikit. Soalnya tinggal 2 hari lagi kalau nggak salah, 2 atau 3 hari, sekitar itulah pokoknya. Udah sekalian pamit, ngasih terima kasih, ya foto, yang lain-lain itulah. Udah balik. Nah malamnya biasa jaga malam lagi kan. Nah waktu itu berjaga tetap 2 orang, tambahan 1 perempuan namanya si Ida. Ya sekitar jam 12:30, jam 1 gitu lah. Gak tahu tiba-tiba dia keluar, dia ngajakin kami ngobrol gitu. Atau enggak mungkin udah kesebar gitu gosip kalau mungkin aku pacaran atau gimana. Niat aku kira gitu kan, oh ini anak tiba-tiba nyamperin.
Nah teman jagaku tuh di dalam, dia lagi teleponan sama pacarnya gitu. Jadi aku sama si Ida di luar ngobrol doang gitu biasa. Nah sekitaran jam 1 atau jam 1 lewat, pas dari tadi kita ngobrol itu tiba-tiba dia diam. Nunduk. Kaget aku ngelihatnya tuh. Ini anak kenapa tiba-tiba nunduk gitu? Apa jangan-jangan dia ngeliat sesuatu? Atau mau ngapain ya anak? Mikirku gitu. Dia sambil nunduk, tangan kanannya nunjuk ke arah seng. Jadi kami duduk tuh berhadapan sambil ngobrol tuh. Tangan kanannya nunjuk ke arah seng. Sambil dia ngomong, "Di, ada Candy." Candy? Hah? Apa Candy itu, gue bilang kan. Dia cuma ngulangin kalimatnya, "Ada Candy di atas seng." Candy, mikir aku, Candy ini permen. Kamu ngeliat permen, gue bilang. Ada Candy di atas ngeliatin kita. Kulihat gak ada apa-apa. Mikir panjang lah. Mikir agak lama, Candy ini apa? Baru nyambung. Maksudnya Candy ini candy yang dibungkus plastik, terus yang diputer-puter. Ya ujung sama ujung permen tuh yang ada kan yang permen diputer-puter. Nah, maksud dia tuh itu. Ada pocong di atas. Ketika dia ngomong itu, langsung aku merinding. Nah hawa tuh tiba-tiba berubah aja sekitar gitu. Aku bilangin gak ada kok, aku gak ngeliat. Nah terus dia angkat mukanya lagi, angkat wajah gitu. Dia ngeliat ke arah seng, itu masih ada si Candy-nya. Tuh Candy-nya ngeliatin kita. Jadi dia gak berani bilang pocong, tapi bilangnya Candy. Jadi posisinya di atas seng. Nah dia berdiri ngeliatin kita. Terus dia balik ngeliatin aku, kayak muka ya ketakutan gitulah. Ya, aku bilangin gak apa-apa kok, gak apa-apa. Ya coba kamu merem, terus doa. Gak tahu dia doa apa, dia merem. Terus dibuka matanya, terus dia ngeliat lagi, katanya masih ada nggak? Kita nggak ada. Oh ya udah. Jadi sebelum ku suruh masuk ke kamar, ya aku tungguin dia tenang dulu lah. Ya sambil ku kasih tahu kalau ya udah anggap aja biasa, kan kita udah sering di sini digangguin. Ya, anggap aja udah biasa lah. Mungkin dia pengen nyapa karena kita mau pulang gitu. Ya udah kita ngalihin dengan obrolan-obrolan lain gitu. Dia mulai agak tenang, udah gak ngeliat apa-apa lagi. Dan ya situasi sekitar pun udah tenang. Ya udah aku suruh dia masuk, aku anterin ke kamar dia gitu. Ya udah kamu masuk tidur istirahat, gak usah cerita ke anak-anak, takutnya nanti mereka panik atau gimana. Ya kok, aku udah gak apa-apa, udah gak takut. Nah kebetulan juga agamanya dia kan bagus, jadi ya hal kayak gitu udahlah lewat gitu. Jadi dia masuk, aku balik sendiri di luar tuh. Ya, karena agak takut, aku panggil lah nih anak di dalam, boy. Udah teleponan lu keluar. Kenapa?
Tadi si Ida ngeliat pocong. Hah? Wih, seriusan lo? Iya, si Ida tadi ngeliat pocong di seng itu, Bang. Ya kayak aku tanyain, kamu ada ngeliat nggak? Nggak ada. Ya udah, berarti kita nggak diliatin. Ya udahlah, jaga di dalam aja lah kita, jangan di luar. Ntar malah nongol depan kita lagi. Ya udahlah, kita jaga di dalam tapi pintu dibuka. Takutnya kan kadang kan malam sering anak-anak cewek gitu keluar minta ditemenin ke kamar mandi atau toilet gitu lah. Ya udah kadang ada ya anak cewek keluar suruh temenin gitu. Jadi kami jaga tuh sambil kayak was-was gitu. Takut tiba-tiba muncul gitu kan. Nah pas ada dari cewek manggil gitu kayak kaget gitu tiba-tiba kami. Wah, kok manusia? Yaudah, nemenin itu balik. Paling gitu doang. Udah subuh, selesai balik lah kita. Balik ke base camp. Terus ngebangunin anak kamar atas gitu. Anak kamar kami gitu, boy. Tadi ada pocong. Mulai lagi katanya. Ya gak tahu. Mungkin nyapa karena kita mau pulang. Terus gimana kadang-kadang? Gak apa-apa. Ya udah diam aja. Cukup kita aja yang tahu gitu. Biarin aja mereka. Udah istirahat tidur. Siang beres-beres. Bersih-bersih. Pamit ke warga sekitar. Terus siap-siap. Karena malamnya mau bakar-bakar lagi gitu. Sama pemilik base camp cowok dan base camp cewek. Jadi kita ngumpul bakar-bakar. Seneng-seneng gitu. Ya sambil bercanda-bercanda. Nyanyi-nyanyi. Ya malam terakhir lah di desa ini gitu. Nah itu pada makan, minum, ngobrol, ketawa-ketawa. Terakhir di desa itu. Selesai malamnya masih jaga, sambil was-was takut ntar muncul semuanya gitu, pamit kan gak lucu. Tiba-tiba satu-satu datang gitu kan, muncul nampakin diri, terus ngomong pamit. Mikir gitu kan, kali aja. Ternyata enggak, tenang-tenang aja malam. Mungkin kemarin doang terakhir gitu, buat mereka nyapa. Nah kebetulan itu malamnya tenang, subuhnya balik, jadi udah gak tidur lagi. Karena kalau tidur lagi kan gak bisa pulang jadinya. Kita ketiduran terus ditinggal sama anak-anak. Pulang mandi, beres-beres, terus ke balai desa. Udah dibikin acara pamitan gitu. Ya pesan dan kesan yang disampaikan sama Kordes, ketua kami gitu, sama warga. Ya sedih-sedihan bentar gitu. Dan selesai gitu KKN kami. Jadi sekian cerita KKN yang pernah aku lakukan. Jadi udah sekian. Terima kasih telah mendengarkan.
Bye bye.